Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Hanya Kau Tuhan Yesus. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 3 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dari firman Tuhan ini saya beri judul dibenarkan karena iman. Nah, Paulus menulis surat ini juga berdasarkan pengalaman pribadi hidupnya sendiri. Nah, kita tahu sebelum Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, namanya adalah Saulus. Dan dia bukan orang yang jahat, tapi dia orang yang taat di dalam melakukan hukum Taurat. Jadi pada waktu itu dia melihat ada pengajaran yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, maka dia berpikir ini salah, atau dalam bahasa sehari-hari mungkin sesat. Nah, makanya begitu dia dengar di mana ada pengikut Yesus berkumpul, mereka bersekutu, maka dia akan datang dan dia akan mengobrak-abrik, membuat mereka tercerai-berai, bahkan tidak hanya sampai di situ, bahkan menyakiti pengikut-pengikut Kristus pada zaman itu. Dan sampai suatu ketika dia melihat ada pengikut Kristus yang setia, sampai nyawanya pun dia pertaruhkan, yaitu Stefanus. Dia tetap percaya kepada Yesus, sehingga dia hukum, dirajam, dilempari pakai batu sampai meninggal. Dan sebelum dia pulang ke rumah Bapa, rohnya dibawa pulang, dia berkata, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di situ ada Saulus melihat bagaimana teguhnya iman percaya daripada Stefanus ini. Nyawanya sendiri pun dia tidak takut kehilangan karena dia percaya kepada Yesus. Nah, sampai suatu ketika Paulus dalam perjalanan, mungkin dalam perjalanan mengejar-ngejar pengikut Yesus juga ini. Lalu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, akulah selama ini yang kau sakiti. Setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Saulus berubah total. Namanya pun berubah menjadi Paulus. Dia betul-betul mempersembahkan hidupnya, tubuhnya, waktunya, dan semua yang dia punya untuk Yesus Kristus. Dia memberitakan kabar baik. Dia melayani ke semua daerah di Asia, bahkan keluar Asia, sampai ke Eropa. Dia pergi memberitakan kabar baik. Karena dia sadar bahwa dia dibenarkan di hadapan Allah, itu karena iman. Dan iman itu sesuai firman Tuhan bilang, Efesus 2 ayat ke-8, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi Paulus sadar, aku ini diselamatkan, dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Itu pemberian Allah, anugerah. Paulus sadar dia dibenarkan oleh iman di hadapan Allah. Itu anugerah. Karena dia tahu siapa dia dulu. Dia dulu adalah orang yang jahat, yang menyakiti pengikut-pengikut Kristus, memporak-porandakan di mana mereka berkumpul, dia akan datang dan untuk memporak-porandakan dan menyakiti. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya betul-betul berubah total. Berubah total. Dan dia berikan hidupnya untuk Yesus Kristus. Bahkan Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi. Dalam Galatia 2:20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi dia sadar sekarang dia hidup dibenarkan oleh karena iman, anugerah
Tuhan, dia sekarang memberikan hidupnya oleh karena Kristus. Bukan dia lagi, tapi Yesus. Jadi orang benar dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena iman, percaya, karena pemberian. Dia sadar, dia berubah. Dia berubah sungguh-sungguh. Dan kita lihat di dalam Alkitab, Perjanjian Baru, sebagian besar itu adalah tulisan daripada Paulus. Dan kita tahu setelah Paulus mengenal Kristus, dia berkata, apa yang dulu kau anggap untung, sekarang kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Nah, yang dahulu dianggap menjadi suatu kebanggaan bagi Paulus, sekarang dia bilang, itu semuanya kau anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Itu setelah Paulus dibenarkan oleh iman di hadapan Tuhan. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi dia dibenarkan karena iman, percaya kepada Yesus, dan dia sadar itu pun karena pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah seharusnya yang kita pahami, kita sadar dalam hidup kita. Kita ini dibenarkan oleh iman di hadapan Tuhan, bukan karena usaha, bukan karena kerja keras kita, tapi itu adalah anugerah, pemberian Allah, sebagaimana janjinya Efesus 2 ayat 8. Pemberian Allah. Sudah sepatutnya lah kita mencontoh teladan daripada Paulus, bagaimana dia sadar siapa dia dulu. Dia berlaku tidak benar terhadap pengikut Kristus, tapi setelah dia mengalami pembenaran itu, dia betul-betul melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia pergi memberitakan kabar baik karena dia tahu bahwa keselamatan itu hanya ada oleh karena percaya kepada Yesus Kristus. Dia sadar orang boleh dibenarkan di hadapan Allah karena percaya kepada Yesus. Dan kita tahu di dalam surat Korintus dikatakan, wah dia mungkin orang yang paling sering mengalami kemalangan. Memberitakan Injil dari satu kota ke satu kota, berlayar dari satu daerah ke satu daerah. Berapa kali kapalnya karam karena mungkin kena badai dan sebagainya, tapi tidak membuat dia menyerah. Berapa kali dia mungkin diracun, tapi dia tidak membuat dia menyerah. Berapa kali dia mungkin digigit ular berbisa, tapi dia tidak menyerah. Dan juga dilempari batu, dan juga masuk penjara, tapi tidak menyerah karena dia sadar, aku dibenarkan oleh iman karena anugerah Tuhan. Jadi dia begitu menyadari, menghargai sedemikian rupa akan anugerah Tuhan. Dia sadar bukan karena aku melakukan Taurat, tapi itu pemberian Tuhan. Aku dibenarkan karena iman, percaya kepada Yesus, dan itu pun pemberian Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang kita harus lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengaku pengikut Kristus. Tidak cukup kita berpikir, aku sekarang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi setelah itu tidak ada tindakan, tidak ada action. Nah, itu baru awal. Maka kita dalam kehidupan kita selanjutnya, kita perlu hidup terus sebagai orang benar. Makanya diubahkan terus menerus. Semakin kita tahu firman Tuhan, maka hidup kita itu akan ubahkan terus menerus. Kenapa? Orang benar hidup karena iman. Kita tahu aku dibenarkan karena iman, percaya kepada Yesus. Orang benar hidup karena iman. Iman timbul karena pendengaran firman. Artinya berarti dalam setiap langkah hidupku aku harus sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dengan kita bersekutu dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, hidup kita itu akan diubahkan terus menerus. Supaya apa? Supaya hidup kita ini semakin mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kita. Makanya Paulus berkata, jadilah di dalam surat Korintus,
jadilah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi orang yang sudah dibenarkan oleh iman di hadapan Tuhan harus terlihat manifestasi dalam kehidupan sehari-hari bahwa betul hidup kita ini mencerminkan terang Allah, mencerminkan Kristus yang kita percaya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia betul-betul meneladani, mengikuti apa yang Kristus katakan. Maka dia masuk penjara sekalipun dia tidak takut. Menderita sekalipun pikul salib dia tidak takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh karena iman percaya kepada Tuhan. Maka orang benar hidup karena iman percaya kepada Tuhan. Maka kita dalam hidup ini terus-menerus kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yaitu dengan mempelajari firman-Nya. Waktu kita tahu, kita belajar untuk melangkah. Agar supaya hidup kita ini diubahkan. Tujuannya apa? Supaya hidup kita ini jadi terang. Supaya hidup kita ini jadi berkat bagi sesama. Maka Paulus katakan, jadilah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, yang dapat dibaca oleh semua orang. Bukan hanya harus berkhotbah, saudara, tapi dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan kehidupan orang benar. Kristus bersinar, terang Kristus terpancar dalam kehidupan saudara dan saya. Yang paling sederhana adalah contoh yang jelas. Dalam cara bertutur kata, orang yang sudah dibenarkan oleh iman di hadapan Tuhan, maka dia akan belajar bagaimana hidup sebagai orang benar. Dalam perkataannya pun bahkan berbeda. Kalau dulu terbiasa kasar, nah sekarang setelah diubah, dicama oleh kuasa Roh Kudus, akan berubah menjadi lebih lemah lembut. Kata-katanya akan berubah lebih sopan dan lebih santun. Dan ini yang memang Tuhan mau. Ada seringkali orang berkata begini, wah, pada waktu dia berkata kasar, orang menegur, dia mengatakan, coba kata-katanya dulu. Dia akan bilang begini, iya memang dari sananya sudah begini susah. Padahal dia sudah dibenarkan oleh iman karena percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita mengaku kita sudah dibenarkan oleh karena iman percaya kepada Yesus, maka sikap perilaku kita pun pasti diubahkan oleh Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa bilang, itu memang dari sananya. Ya berarti kita belum sungguh-sungguh mau dibenarkan. Kalau kita mau dibenarkan oleh iman percaya, maka kita pun harus mau diubahkan oleh firman Tuhan, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Melalui apa? Seringkali yang terjadi adalah melalui situasi keadaan. Di situ Tuhan sedang membentuk, memproses saudara dan saya supaya kita hidup sebagai orang benar dan berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi tindakan perbuatan kita pun orang boleh melihat, ini loh tanda-tandanya orang yang sudah dibenarkan oleh iman di hadapan Tuhan. Sikap, perilaku, perbuatannya berubah. Kalau dulu sebelum dia mengenal Kristus, saya tahu, waduh sangat tidak menyenangkan. Tapi sekarang, setelah dia dibenarkan oleh karena iman percaya kepada Yesus, hidupnya sungguh-sungguh sudah berubah dan jadi berkat. Dan inilah yang Tuhan mau. Orang yang sudah dibenarkan oleh iman, hidup kita berubah dan jadi berkat bagi sesama kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Kau berfirman bahwa orang dibenarkan karena iman di hadapan Tuhan, dan itu kami sadar karena anugerah. Ajarkanlah setiap umat-Mu sungguh-sungguh di dalam kehidupan Tuhan, mencerminkan kehidupan orang yang sudah dibenarkan oleh karena iman di hadapan Tuhan, yaitu berbuah-buah dan memberikan contoh yang baik, memberikan terang seperti apa yang Yesus sudah ajarkan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan
firman Tuhan pada pagi hari. Berkati rumah tangganya, keluarganya, pekerjaannya, anak-anaknya. Di dalam nama Yesus, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.